إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan limpahan berkah rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah Jumat ini hadirin, kami selaku khatib pertama-tama melaksanakan kewajiban untuk berwasiat kepada diri kami pribadi dan hadirin di masjid ini khususnya, kemudian kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun umumnya, agar kita terus berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya tidak lain bimtithali awamirillahi wa rasulih wajtinabi nawahihima. Berusaha semaksimal mungkin menjalankan, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, serta berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan bekal iman dan takwa ini, besok yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang takwa, kemudian dimunculkan satu pertanyaan, sebenarnya orang yang muttaqi, orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa itu siapa? Siapakah orang muttaqi sejati? Maka jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini hadirin, orang muttaqi sejati adalah dia yang paling meneladani Rasulullah SAW. Orang yang muttaqi sejati adalah dia yang paling mengikuti sunnahnya Nabi SAW, adalah dia yang paling tepat jalannya dengan jalannya Rasulullah SAW. Mengapa demikian hadirin? Karena tidak ada takwa. Bukan takwa namanya kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Bukan takwa namanya kalau tidak sejalan dengan syariatnya Rasulullah. Tidak takwa namanya kecuali dalam peneladanan kepada Rasulullah SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, yang kemudian menyiratkan kepada makna tersebut dengan Nabi SAW sabdanya, at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu ada di sini. Ketika Nabi SAW mengucapkan sabdanya itu sambil menunjuk dada beliau 3 kali. Takwa itu ada di sini, takwa ada di sini, takwa ada di sini, dengan menunjuk dada beliau 3 kali. Yang kemudian hadirin banyak ahli hadis memahami maksud dari Nabi SAW ini ketika Nabi menyatakan bahwa takwa ada di sini dengan menunjuk dada beliau 3 kali.
Maksudnya adalah takwa itu ada di saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kalian ingin menjadi orang yang bertakwa, ambillah takwa itu dari saya, karena sayalah sumber takwa. Demikian maksud dari perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lain, hadirin, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, Inna atqakum wa a'lamakum billah ana, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang paling bertakwa dan paling berilmu di antara kalian semua adalah saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling bertakwa dan paling berilmu. Ada dua kata kunci di sini, hadirin, yang kemudian disebutkan oleh para ulama kita, yakni takwa dan ilmu. Mengapa kemudian ilmu ini menjadi erat kaitannya dengan takwa? Karena tentu saja takwa, sebagaimana telah kami kemukakan di awal, adalah peneladanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin ada orang bisa meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali jika memiliki ilmu. Karena peneladanan Nabi dalam hal apa? Tentu dalam segalanya. Yang paling utama dalam akhlak kita, selain juga dalam ibadah kita, dalam kegiatan kita sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin hal itu bisa dilakukan kecuali dengan didasari oleh ilmu. Satu contoh sederhana, hadirin, dalam ibadah kita yang paling utama, yakni sholat. Apakah sholat kita sudah sedemikian mirip dengan sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ngapunten, sepertinya kami berani menyampaikan bahwa sholat kita masih jauh dari sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kami berani sampaikan hal seperti itu? Karena ada satu keterangan dalam kitab Sahih, kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah, di mana di situ di akhir bab sifatis sholat, Imam Ibnu Hibban kemudian menyatakan bahwasanya liman yusolli arba'a rakaat sittumi'ati sunnatis sholat amin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, bagi orang yang sholat 4 rakaat itu ada 600 sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat kita bayangkan, hadirin, dalam urusan sholat saja kita masih jauh dari kata-kata sempurna. Kenapa demikian? Karena sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hibban, sunnahnya sholat itu ada 600 kurang lebih. Dari 600 itu, berapa yang kita lakukan? Jangan lagi melakukan, ngapunten hadirin. Kula jenengan ini kalau misalnya diminta untuk menyebutkan 10 saja sunnah sholat, mungkin kita sudah kesulitan. Apalagi ternyata ada 600 sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat saja. Belum di dalam ibadah yang lain, belum sunnah di dalam iktikaf, belum sunnah di dalam sedekah, sunnah di dalam puasa, sunnah di dalam membaca Al-Quran, sunnah di dalam adab keseharian dan lain sebagainya. Maka kemudian hadirin, sangat beruntung kita karena kita telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula jenengan tanpa pernah minta kepada Allah, satu, dijadikan orang beriman. Yang kedua, tidak hanya beriman, tapi orang beriman yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditakdir kalian Allah, kula jenengan dilahirkan ini di masa setelah diutusnya Nabi Muhammad. Kita tidak ditakdir oleh Allah umpama umatnya Nabi Ibrahim, atau umatnya Nabi Yusuf, atau umat-umatnya Nabi Yunus, Nabi Sulaiman, atau Nabi siapapun. Ternyata kula jenengan ditakdir jadi umatnya Nabi Muhammad tanpa pernah minta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu sabdanya menyatakan, antum haddi minal umam wa ana habbukum minan nabiyyin, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian, kata Nabi, adalah umat dari sekian banyak umat, kalianlah umat yang menjadi jatahnya saya. Dan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sekian banyak nabi adalah nabi yang menjadi jatahnya kalian. Maka sebaik-baiknya jatah, seberuntung-beruntungnya bagian, sebaik-baiknya jodoh adalah kita, karena menjadi umat yang berjodoh dengan Nabi Muhammad SAW.
Yang kata Imam Busiri dalam qasidah Burdah beliau, bi akramir rusli kunna akramal umam. Kita menjadi umat yang terbaik. Mengapa? Kenapa kita ini menjadi umat yang terbaik? Jawabannya sederhana. Bi akramir rusli kunna akramal umam. Karena Rasul kita adalah Rasul yang terbaik, maka otomatis kita pun menjadi umat yang terbaik. Tidak sampai situ saja keberuntungannya kita hadirin. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan yang maknanya adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun jalan keselamatan, jalan menuju surga, kecuali telah aku tunjukkan dan aku ajarkan kepada kalian serta aku contohkan, dan tidak ada satupun jalan kebinasaan, jalan kesengsaraan, jalan menuju neraka, kecuali telah aku tunjukkan dan aku peringatkan kepada kalian untuk menjauhinya. Maka ini syariatnya Nabi Muhammad SAW hadirin adalah syariatun gharra, syariat yang sangat jelas mana yang putih, mana yang hitam, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, sedemikian jelas. Maka dari itu kata Nabi SAW kemudian di hadis lain Nabi menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, semuanya ini pasti akan masuk surga tanpa terkecuali. Tapi ada satu pengecualian kecil kata Nabi SAW, illa man aba. Semuanya masuk surga kecuali man aba, kecuali yang tidak mau. Para sahabat kemudian heran, ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa umat jenengan yang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, man ata'ani faqalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada saya, yang nurut saya, jalan di jalan saya, meneladani sunnah saya, maka dia itu pasti akan masuk surga. Wa man asani, yang tidak nurut dengan saya, faqad aba, berarti dia tidak mau masuk surga. Dan ini adalah hadis Nabi SAW yang sangat indah. Ketika Nabi SAW menyatakan yang tidak nurut dengan saya, berarti dia yang tidak mau masuk surga. Betapa indah kalimat ini ketika Nabi menyatakan berarti dia tidak mau masuk surga. Apa maksudnya? Banyak kemudian para ulama yang mengartikan orang yang tidak mau nurut Nabi itu dia sendiri berarti yang tidak mau masuk surga. Tapi kalau Nabi SAW seandainya kalimat ini dilanjutkan oleh Nabi, dia yang tidak mau masuk surga kalau saya tetap ingin dia masuk surga. Maka luar biasa Nabi kita SAW. Ketika Nabi menyatakan yang tidak nurut saya, dia yang tidak mau masuk surga kalau saya tetap ingin dia mau masuk surga. Maka dalam hadis Nabi SAW yang lain kemudian Nabi menyatakan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaat saya, kata Nabi, akan didapatkan, akan saya berikan kepada ahli kabair. Siapa ahli kabair? Orang yang melakukan dosa besar min ummati. Bahkan umatnya Kanjeng Nabi SAW yang melakukan dosa besar pun masih digaransi syafaat oleh Nabi SAW. Para guru kita ketika mengkaji hadis ini kemudian menyatakan kita yang melakukan dosa-dosa kecil itu masih bisa dihandle syafaatnya oleh para kiai, para habaib, para ulama. Tapi mereka yang melakukan dosa besar langsung syafaatnya itu dihandle oleh Nabi Muhammad SAW. Maka betapa beruntungnya kita karena telah menjadi umat yang berjodoh dengan Nabi Muhammad SAW. Fajazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang pandai mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan umat yang selalu berlimpahan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqamahan untuk berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga besok yaumul qiyamah kita akan mudah-mudahan menjadi orang-orang yang layak mendapatkan kedekatan dengan Rasulullah SAW, diberikan kemuliaan oleh Allah, diletakkan di rumah yang bahagia, di surga, rumah keabadian, rumah kebahagiaan dengan surga yang dekat dengan surganya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahdil muhtadun.
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.